Maraknya isu energi hijau tak pernah lepas dari isu climate change dan polusi akibat karbon. Tapi bagi para pebisnis, di balik setiap masalah selalu ada peluang usaha. Energi hijau ini juga yang membuat industri otomotif berlomba-lomba mengembangkan teknologi EV. Namun, VKTR melihat peluang bisnis EV dari sudut pandang yang sedikit berbeda dengan industri otomotif lainnya. Anak perusahaan Bakri ini justru memilih usaha bis listrik. Seperti apa prospek bis listrik ini? Berikut wawancara tim jelajah ekonomi hijau Kontan dengan Direktur Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas, Gilar Siwe Setiono. Triggernya sebetulnya adalah kita ikut merasakan kecemasan dunia mengenai climate change ya. Ternyata climate change ini salah satu kontributor terbesar ya di sektor transportasi ini. Buat pengusaha-pengusaha berbisnis itu kan selalu melihat di balik problem itu selalu ada peluang gitu kan. Peluangnya apa? Peluangnya adalah dengan kita memasuki sektor ini dan mencoba untuk menjadi solusi dari pain yang sedang terjadi ini gitu kan. Painnya apa? Yaitu bagaimana transport itu tidak meninggalkan carbon footprint yang sesignifikan hari ini. Harus dikurangi itu. Nah, jalan satu-satunya ya nggak ada jalan lain, elektrifikasi. Makanya vektor itu kalau ngomong besaran bisnisnya apa? Elektrifikasi transport sebenarnya. Bagaimana kita bisa berkontribusi yang hari ini kalau Jakarta katanya sudah 40% dari carbon footprint-nya itu dikontribusikan oleh sektor transportasi. Bagaimana nanti 2050, 2060 itu ya kalaupun tidak zero tapi sudah sangat rendah lah. Itu di balik itu pasti ada bisnis kan? Pastilah. Di balik semua problem itu selalu kalau kita melihat peluang bisnis selalu ada. Nah, kita melihat yuk bagaimana kita belajar karena selama ini kan di sektor ini walaupun Bakri itu termasuk yang sangat kompeten dan mengerti energi, tetapi kan ini sesuatu yang baru ya. Makanya kita betul-betul belajar itu luar biasa tuh. Bagaimana kita secepat-cepatnya untuk memahami problem yang terjadi di dalam transport sektor ini apa. Nah, paling gampang apa? Kita lihat kota-kota besar, kontribusi terbesar dari carbon footprint itu selalu dari public transport kan. Termasuk yang kedua biasanya adalah sepeda motor gitu. PIN Jakarta yang paling gede itu apa? Satu, ya mengenai emisi karbon tadi. Yang kedua apa? Kemacetan kan. Nah, jadi bagaimana sekarang kita merancang sebuah public transport yang sangat friendly, yang membuat orang itu jadi embrace gitu terhadap solusi-solusi yang diberikan Jakarta. Nah, kalau itu jalan, kan carbon footprint-nya otomatis berkurang gitu. Karena orang akan engage. Kalau 3-4 tahun yang lalu pengguna public transport hanya tingkatnya sehari baru 300-400 ribu, per sebulanan kemarin itu sudah di atas 1 juta itu pengguna public transport di Jakarta. Jadi menurut saya ini sebuah progres yang sangat signifikan sebenarnya di bagaimana Jakarta memperkenalkan public transport sebagai solusi masyarakat, sebagai solusi buat warga Jakarta untuk tidak terjebak pada dua hal tadi. Kalau kita ingin memperkenalkan pengalaman menggunakan kendaraan listrik paling cepat, paling bisa dirasakan oleh banyak orang, lewat apa? Face kan? Nah itu dia. Jawabannya sesederhana itu. Pengalaman diberikan dulu kepada masyarakat lah ya. Setelah masyarakat, oh iya ya ternyata enak juga naik bis listrik, nggak ada suaranya gitu kan. Kita ingin solve problem komersial dulu. Kenapa komersial itu tadi? Impact-nya, kita ngomong, ya oke, dari bisnis, dari sisi profitability, top line, bottom line, ya penting itu kita pikirkan. Tetapi sisi lain yang kita harus bangun adalah impact, educational impact-nya ini loh. Yang membuat bahwa, hey, climate change itu serius loh, gitu. Jangan sampai ada orang yang berpikir bahwa bumi ini datar gitu ya. Yang akibatnya nggak menyadari bahwa climate change itu, wah itu kan konspirasi aja gitu. No, ya kan
soal waktu saja bahwa pinggiran-pinggiran Indonesia ini juga akan tenggelam juga kan. Pokoknya semua yang hubungan dengan komersial lah ya. Ya bis, ya truk, ya angkot, ya sepeda motor yang hubungannya komersial, kayak untuk kurir lah, untuk kayak Gojek Grab lah, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, semua yang komersial aja dulu. Kenapa? Karena komersial itu asetnya dipakai oleh banyak orang. Nah, dengan aset yang bagus, yang experience yang menyebar ke banyak orang, maka penularan education ini menjadi sangat impactful. Itu kan ya belum banyak ya, yang ngantri yalah banyak, tapi kan dari kelompok tertentu karena memang masih mahal. Ini produk teknologi. Produk teknologi itu akan memurah berdasarkan volume dan waktu. Teknologi membaik akan membuat produk menjadi lebih murah. Jumlah produksi yang lebih banyak membuat produk menjadi lebih murah. Makin ke sana, harapan kita yang namanya EV car segala macam itu lebih murah dari hari ini. Nah, pada saat itu ketika masyarakat sudah memiliki awareness mengenai kebutuhan EV ini, kemudian saat itu harga juga sudah semakin murah, gampang mereka beli. Kecil. Makanya kita bilang yang namanya yang kontribusi itu bis, kalau dari sisi bisnis sekarang ya, bis itu sebagai beginning lah ya. Truk itu marketnya lebih besar ya. Truk itu baik untuk logistik, tapi juga untuk perkebunan, untuk tambang gitu kan. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan itu kan. Nah, truk itu juga menjadi approach kita berikutnya. Angkot, ya kan. Sepeda motor yang komersial. Kenapa sepeda motor penting? Dari populasi yang 120-an juta itu, kira-kira 20-an juta dipakai untuk komersial sebenarnya, ya kan? Jadi ini sesuatu yang harus membutuhkan solusi. Biarkan ini yang memang bisa ada semacam share experience dulu. Misalnya nanti perkebunan, tambang, kita sedang identifikasi lah needs mereka itu apa sih. Jadi kita sedang identifikasi itu sambil jalan ini semua sedang kita lakukan. Kalau keinginan saya sebagai pebisnis ya saya pengen sebanyak-banyaknya gitu kan. Tetapi kan untuk menjadi yang pemain yang paling dominan, kita harus bisa meyakinkan bahwa produk kita bagus, ya kan? Produk kita juga kompetitif, produk kita nggak rewel, gampang ngurusnya, after salesnya sederhana, maintenance pun nggak berbelit-belit. Itu yang kita ingin pastikan. Bis-bis yang kita bawa ke sini itu bis yang well tested itu. Contoh hal-hal yang mungkin bahkan belum masuk ke dalam cara berpikirnya pengguna transport di Indonesia. Misalnya bahwa baterai itu kan ada potensi apa yang disebut sebagai electromagnetic inductions, ya kan? EMI lah kalau teman-teman cek di wikinya. EMI itu apa? EMI itu bisa mempengaruhi alat-alat elektronik lain untuk berfungsi atau tidak berfungsi, ya kan? Nah, kalau itu tidak well tested, bisa-bisa handphone dipakai nggak berfungsi, laptop sedang dipakai terus nggak berfungsi gitu kan, atau mungkin fungsi-fungsi elektronik yang lain yang jangan sampai misalnya pacu jantung tiba-tiba nggak berfungsi gitu, mau kita semua gelagapan kalau itu terjadi. Nah itu kita memastikan bahwa sampai kepada tes yang seperti itu pun itu well tested. Kalau produk-produk yang kita bawa, salah satu yang sedang kita kembangkan di dalam belum terjadi ya, tapi ini ongoing nih, bahwa dalam device kita menyebutnya bis itu kan device juga gitu ya, karena barang elektronik juga akhirnya. Dalam device kita itu punya proteksi terhadap misalnya kelelahannya supir. Jadi kalau misalnya dari penginderaan AI kamera kita dia capek, maka yang namanya kendaraan itu harus immobilize. Dia hanya minggir, nggak boleh jalan, udah. Otomatis itu nanti berhenti itu.
Kenapa kita perlu proteksi itu? Lihat kecelakaan gara-gara supir truk yang kelelahan ya, kan banyak lah yang truk lah yang antar kota segala macam. Kalau bis kota sih jarang lah yang kayak begitu karena dalam kota dan keramaian dan beroperasinya juga jam-jam yang ramah gitu. Tapi kalau truk kan enggak, bisa di jam yang tengah malam, dini hari gitu kan. Nah jadi itu akan muncul dalam device-device kita. Sehingga proteksinya bukan hanya kepada si supir dan penumpangnya, tapi juga kepada orang lain kan. Begitu dia lelah ya sudah otomatis immobilize, nggak bisa dijalankan sampai dia betul-betul bangun, sampai dia betul-betul melek. Tapi ini ongoing development kita yang mudah-mudahan nanti barangkali aplikasinya lebih banyak di yang truk dulu sebelum yang bis. Atau nanti kalau bis pun bis yang luar kota, yang jarak jauh lah ya. Truk itu sedang kita final test untuk apakah dia memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. Mungkin 3 bulan, 4 bulan lagi kita akan lakukan proses homologasinya untuk kemudian kita mulai deploy untuk tes dulu. Jadi sekarang katakanlah masih alpha beta test gitu ya. Jadi perkiraan kalau truk sih awal tahun depan lah kira-kira akan sudah meluncur di jalan raya. Kalau yang akan kita tes dalam tahun ini rencananya 5. Sementara CPU itu dalam konteks sampai chassis ya. Tapi ya box segala macam kita bikin lokal lah ya. Karosseri di sini termasuk box ya, yang kita udah bisa lakukan, ngapain kita harus, karena tujuan kita kan nggak hanya di mengageni orang punya merek saja, tapi kita juga harus bisa memastikan kita bisa bikin sendiri nantinya kan. Nah untuk truk mungkin juga bukan BYD yang kita ambil gitu. Nanti misalnya angkot mungkin juga bukan. Jadi beragam lah kita mengambil yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Sudah ada pikiran untuk mulai mengejar dan mengerjakan itu, tetapi kan ini persoalan prioritas ya, resources, prioritas, apalagi impact tadi. Kalau kita ngomong impact, besar mana impact yang menggunakan passenger cars atau yang public transportation? Impactnya sudah lebih besar yang public transportation. Ini kalau kita ngomong untung ya, untung itu kan harus dibagi waktu kan. Kalau seandainya katakanlah misalnya dalam proses itu saya membutuhkan waktu lebih panjang, kan untung per waktunya juga jadi kecil. Kalau ngomong bisnisnya begitu ya. Jadi belum siap lah. Salah satu yang menjadi kendala, ini kan antara chicken apa egg duluan gitu kan ya. Apakah charging stations yang ada di publik ini sudah cukup banyak yang membuat orang akhirnya kalau beli kendaraan listrik itu chargingnya nggak sulit, kan belum banyak ya kan. Nah ini sebetulnya memang kalau pemerintah ya sebetulnya sih harus mendorong untuk pembangunan infrastrukturnya ini dulu nih. Kalau infrastrukturnya ada, barulah kemudian pemain-pemain ini kan jadi, kalau kita mau berbisnis yang membutuhkan jalannya aja belum ada, terus gimana gitu kan. Nah jadi infrastruktur harus dibangun, dan ini role pemerintah yang terus harus itu yang the biggest missing area itu masih di infrastruktur. Kalau buat pebisnis yang seperti kita, private sector, tetap saja kita akan harus hitung untung rugi ya. Kecuali kalau kita udah punya duit banyak, pendapatannya sekarang belum ada, tahun depan belum ada, 5 tahun sekarang belum ada, tapi 6 tahun nanti ada gitu. Itu boleh aja orang harus berpikir seperti itu. Tapi kalau orang sudah modalnya super banyak gitu ya. Nah kalau faktor ini kan startup walaupun di backup grup besar ya. Ya, jadi kita harus berpikir pragmatis. Apakah kalau saya masuk ke bisnis infrastruktur, customer saya ada? Padahal saya sudah investasi. Bayangkan, kalau misalnya saya investasi charging station 150 juta untuk satu charger saja ya. Tapi customer saya datangnya paling sehari cuma 5, cuma 6 gitu kan. Is that something that I can justify to do? Enggak kan?